Oke, langkah selanjutnya yaitu melakukan eksperimen atau menguji hipotesis. Jadi di langkah sebelumnya kita sudah menentukan hipotesis yang kita ajukan, yaitu baik itu hipotesis nol ataupun hipotesis kerja. Nah, setelah itu kita harus menguji hipotesis tersebut dalam sebuah eksperimen gitu ya. Nah, jadi ada dua tahap dalam melakukan eksperimen. Yang pertama yaitu tahap merancang sebuah percobaan, ya, yaitu menentukan alat dan bahan. Jadi harus kita pertimbangkan alat dan bahan ini apakah mudah diperoleh, bagaimana harganya. Nah, itu harus dipertimbangkan betul. Jadi mengantisipasi jika alat-alat atau bahan rusak atau kehabisan. Nah, kita harus mudah nih mendapatkan si alat dan bahan ini. Jangan sampai ketika si alatnya rusak atau bahannya kehabisan, kita kesulitan dalam memperoleh alat dan bahan tersebut. Yang kedua yaitu menyusun cara kerja. Jadi cara kerja ini harus kita susun secara sistematis dan jelas gitu ya, supaya ketika kita melakukan sebuah eksperimen kita tidak kebingungan lagi gitu kan ya, karena kita sudah menyusun cara kerja secara sistematis. Kemudian penjabaran variabel. Nah, tadi kita sudah singgung terkait variabel bebas dan variabel terikat ya. Yang variabel bebas ini adalah variabel yang sengaja dibuat berbeda. Kalau misalkan dalam kaitannya dalam contoh penelitian tadi, yaitu tentang pertumbuhan atau pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan biji pinus. Jadi variabel bebasnya masih ingat? Ya, jadi variabel bebasnya adalah intensitas cahaya. Ada dua, gelap dan terang gitu ya. Kemudian variabel terikatnya adalah pertumbuhan biji tanaman pinus. Kemudian yang terakhir ada variabel kontrol. Jadi variabel kontrol ini adalah perlakuan yang sama. Contohnya apa? Jadi contohnya misalkan kita buat perlakuan yang berbeda kan ya. Biji pinus ini nanti ditanam di tempat yang gelap dan ditanam di tempat yang terang. Tapi harus ada variabel yang disamakan nih semuanya. Ya, itu namanya variabel kontrol. Contohnya apa? Jadi contohnya misalnya kita menggunakan ukuran pot yang sama ya pada perlakuan gelap dan terang ini. Ukuran potnya sama, kemudian volume tanahnya juga sama ya, beratnya sama, jenis tanahnya juga sama, kemudian volume air yang kita gunakan untuk menyiram juga sama, jenisnya juga sama. Nah, pokoknya hal-hal yang kita tidak inginkan berpengaruh terhadap suatu variabel terikat ini, kita harus samakan semuanya. Ya, jadi yang dibuat berbeda itu benar-benar hanyalah variabel bebasnya. Ya, jadi yang dibuat berbeda hanyalah intensitas cahayanya. Selain intensitas cahaya, semuanya harus sama. Nah, itu dikatakan atau disebut sebagai variabel kontrol. Selanjutnya menentukan waktu percobaan. Jadi kita harus tentukan waktunya ya. Apakah kita akan melakukan suatu penelitian dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan atau bahkan 6 bulan, ya, itu harus ditentukan. Setelah kita menentukan waktunya, kita juga harus tentukan juga jadwal penelitiannya ya, sesuai dengan penelitian atau sesuai dengan perlakuan yang akan kita laksanakan di dalam suatu penelitian ini. Kemudian yaitu uji coba model percobaan. Jadi uji coba model percobaan ini cukup penting terhadap suatu penelitian karena kita harus melakukan uji coba dulu sebelum kita melakukan penelitian yang sebenarnya. Jadi meminimalisir kesalahan ya yang terjadi dalam suatu penelitian. Kan kalau kita coba dulu, kan kita sudah tahu nih, misalkan ada kesalahan di mana-mana. Nah, kita sudah tahu nih kesalahan itu, sehingga pada penelitian yang sebenarnya kita sudah memahami dan kita sudah bisa menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam penelitian kita, gitu ya.
Selanjutnya yaitu tahap perlakuan percobaan. Jadi dalam suatu penelitian itu ada dua kelompok. Yang pertama kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberi perlakuan, dan yang kedua adalah kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang diberi perlakuan. Jadi dalam kaitannya dengan contoh penelitian yang sudah saya sampaikan di video ini, kelompok kontrolnya adalah nanti ada tanaman pinus atau biji tanaman pinus yang kita tanam di tempat yang teduh, jadi tidak terlalu gelap juga tidak terlalu terang, jadi di tempat yang biasa-biasa aja gitu ya. Sedangkan untuk kelompok eksperimen atau kelompok yang diberi perlakuan itu jelas, jadi ada tanaman yang kita letakkan di tempat yang sangat gelap, jadi tidak ada cahaya sama sekali yang menyentuh tanaman tersebut, dan yang lainnya kita tempatkan di tempat yang terang yang terkena cukup sinar matahari seperti itu. Nah, di sini sudah saya gambarkan contoh penelitian yang kita bahas pada video kali ini. Jadi ada kelompok tanaman A ya. Kelompok tanaman A ini kita letakkan di tempat yang sangat gelap, dan ada kelompok tanaman B nanti kita tempatkan di tempat yang terang gitu ya. Bagaimana cara mengkondisikan tanaman ini ditempatkan di tempat yang gelap tanpa ada cahaya yang masuk sedikit pun? Nah, biasanya kita tutup dengan kardus ya. Kardus kita pastikan tidak ada celah-celah sedikit pun yang memungkinkan masuknya cahaya ke dalam kardus gitu ya. Jadi harus dipastikan bahwa tanaman itu tidak memperoleh cahaya sama sekali. Selanjutnya kelompok tanaman B itu kita letakkan di misalnya di halaman rumah gitu ya, yang ya langsung terkena sinar matahari seperti itu. Selanjutnya, setelah kita melakukan suatu eksperimen, kita harus mengolah hasil percobaan. Jadi setelah kita melakukan eksperimen, kan kita dapatkan hasil ya. Nah, hasil tersebut harus kita analisis. Nah, data yang diperoleh dianalisis, jadi analisisnya ada dua macam. Ada analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Kalau misalnya analisis data kuantitatif, ini dalam tahap sekolah ya, kita cukup mencari rata-ratanya, kemudian diubah menjadi persentase, dan kita ubah menjadi grafik. Maksudnya gimana? Jadi misalkan ya, kita ambil contoh, kita lihat tanaman yang kita tanam di tempat yang gelap. Kan tadi ada 3 pot ya. Kita contohkan saja, kita melihat tinggi tanamannya setelah misalnya setelah 2 minggu misalnya ya. Dari tanaman 1, 2, 3 dalam kelompok yang ditanam di tempat gelap, ini tingginya semuanya berapa? Masing-masing tingginya berapa? Kemudian dijumlah dan dicari ratanya. Nah, kemudian rata ini kita jadikan persentase dan kita jadikan grafik nantinya. Setelah semua data sudah kita cari rata-ratanya semua, kita persentase dan kita ubah menjadi grafik. Ya, nanti kita akan bisa melihat perbandingan tinggi tanaman yang diletakkan di tempat gelap dan tanaman yang ditempatkan di tempat yang terang. Apakah lebih tinggi yang di tempat gelap ataukah lebih tinggi yang di tempat terang? Nah, itu gunanya kenapa kita harus merubah data menjadi sebuah grafik. Nah, itu tujuannya adalah memudahkan kita untuk melihat hasil percobaan yang telah kita peroleh, seperti itu. Kemudian ada analisis data kualitatif. Kalau kualitatif ini berarti kita melihat dalam kaitannya dalam penelitian ini, misalnya contohnya warna batangnya ya, warna batangnya pada tanaman di tempat gelap apakah lebih hijau, apakah lebih kuning, kemudian di tempat yang terang bagaimana warna batangnya, kemudian juga sama warna daunnya juga kita lihat ya, kemudian mungkin jumlah daunnya. Nah, seperti itu. Kemudian kekuatan batangnya mungkin. Nah, itu kita juga analisis dengan analisis data kualitatif. Nanti kita catat semuanya seperti itu. Nah, hasil dari analisis data ini kita gunakan untuk menjawab hipotesis dan menarik kesimpulan. Nah, hipotesis yang kita sampaikan di awal tadi itu kan hanya dugaan sementara kan. Nah, kita bisa tahu apakah hipotesis kita itu benar atau salah ketika kita sudah melakukan suatu analisis data, sehingga nanti kita bisa menarik sebuah kesimpulan gitu ya. Apakah memang benar intensitas cahaya gelap dan terang ini bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan biji tanaman pinus, seperti itu ya.
Nah, langkah yang keenam yaitu membuat kesimpulan. Jadi, kesimpulan ini merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Jadi, di dalam kesimpulan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, hipotesis yang kita ajukan ditolak, atau hipotesis yang pernah kita ajukan diterima. Ya, jadi kesimpulan ini nanti akan merujuk kepada hipotesis, gitu ya. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu mengomunikasikan hasil penelitian. Jadi setelah kita melakukan sebuah penelitian, alangkah baiknya kita sampaikan hasil penelitian ini kepada halayak umum, ya, baik itu berupa laporan tertulis atau baik itu disampaikan dalam sebuah forum diskusi ataupun seminar, ya, sehingga orang lain tahu nih apa sih hasil yang dari penelitian yang sudah kita lakukan mungkin selama berbulan-bulan gitu ya, hasilnya supaya orang lain tahu dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu pentingnya dari mengomunikasikan hasil penelitian. Nah, sampai sini dulu. Itu tadi adalah sebuah rangkaian langkah-langkah dari metode ilmiah yang harus kalian tahu. Nah, selanjutnya silakan mencoba melakukan sebuah penelitian, tentunya dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, semoga penelitian yang kalian lakukan akan menghasilkan suatu produk sains yang sangat berguna bagi orang lain. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.